Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Ya, alhamdulillah kita masih bisa bertemu pada kesempatan kali ini untuk belajar bersama. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Kemudian hari ini kita akan belajar mengenai sujud syahwi, sujud syukur, dan juga sujud tilawah. Bisa dibuka pada buku LKS halaman 5. Yang pertama, Ibu akan menyampaikan mengenai sujud syahwi. Apa sujud syahwi itu? Siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Sujud syahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan ketika seseorang ragu-ragu dalam meninggalkan sunnah abad atau juga meninggalkan sunnah abad dan juga ragu-ragu dalam rakaat sholat. Nah, sujud syahwi ini ada kalanya dapat dilakukan sebelum salam dan juga dalam kondisi tertentu dapat dilakukan setelah salam. Kemudian selanjutnya adalah hukum dari sujud syahwi itu apa? Hukum melaksanakan sujud syahwi adalah sunnah. Nah, jika kita melakukan sholat jamaah, kemudian imam meninggalkan salah satu dari 3 sebab tadi, dan kemudian imam melakukan sujud syahwi, kita wajib untuk mengikutinya. Akan tetapi jika imam tidak melakukan sujud syahwi, maka kita juga tidak melakukannya. Kemudian yang selanjutnya adalah sebab-sebab dari sujud syahwi. Nah, di sini ada 5 sebab. Yang pertama adalah meninggalkan sunnah abad. Kemudian juga ragu-ragu dalam meninggalkan sunnah abad. Yang ketiga, menambah rukun sholat. Misalnya ya, ketika kita sedang melakukan sholat, dalam 1 rakaat sholat kita melakukan ruku sebanyak 2 kali. Nah, itu termasuk dalam menambah rukun sholat. Maka disunahkan untuk melakukan sujud syahwi. Kemudian sebab yang selanjutnya adalah memindahkan rukun qauli. Misalnya jika saat melakukan ruku kita tidak membaca bacaan doa ruku, akan tetapi membaca doa sujud. Nah, itu termasuk dalam memindahkan rukun qauli. Kemudian sebab yang terakhir adalah ragu dalam jumlah rakaat sholat. Kemudian yang selanjutnya, tata cara dari sujud syahwi itu bagaimana? Nah, sujud syahwi tadi ada yang dilakukan sebelum salam dan juga dalam kondisi tertentu dapat dilakukan setelah salam. Tata caranya yang dilakukan sebelum salam adalah setelah kita duduk tasyahud akhir, lalu membaca doa tasyahud akhir, kemudian kita sujud dan membaca doa sujud syahwi. Doanya yaitu Subhana man la yanamu wa la yashku. Kemudian duduk kembali dan sujud kembali dengan membaca bacaan yang sama. Kemudian duduk dan setelah itu baru salam. Kemudian yang dilakukan sesudah salam, caranya yaitu sama seperti yang dilakukan sebelum salam, akan tetapi hanya letaknya saja yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah hikmah dari adanya sujud syahwi ini. Yang pertama adalah menjauhkan dari sifat sombong. Kemudian menumbuhkan sikap rendah hati. Yang selanjutnya adalah menumbuhkan kesadaran bahwa manusia adalah tempatnya salah dan juga lupa. Dan yang terakhir adalah menyadarkan bahwa manusia itu masih banyak sekali kesalahan. Itu adalah hikmah dari sujud syahwi. Kemudian yang selanjutnya adalah sujud syukur.
Nah, sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan karena seseorang setelah mendapatkan nikmat maupun dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya. Kemudian hukumnya dari sujud syukur, hukumnya adalah sunnah. Akan tetapi kalau bersyukur kepada atas nikmat yang diberikan Allah, itu hukumnya adalah wajib. Karena dalam sehari saja kita sudah diberikan oleh Allah nikmat yang sangat banyak, yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Maka dari itu kita wajib untuk bersyukur setiap saat. Kemudian yang selanjutnya adalah sebab-sebab dari sujud syukur. Yang pertama adalah mendapatkan nikmat dan anugerah dari Allah. Yang kedua adalah dijauhkan dari mara bahaya dan musibah. Yang ketiga adalah mendapatkan kabar yang menggembirakan. Kemudian yang selanjutnya adalah rukun dari sujud syukur. Yang pertama adalah niat. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga adalah sujud dengan membaca doa sujud syukur. Doanya adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian setelah membaca doa tersebut, kemudian duduk dan salam. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat-syarat dari sujud syukur. Syaratnya yang pertama adalah suci dari hadas maupun najis. Kemudian menghadap kiblat, dan yang ketiga adalah menutup aurat. Kemudian yang selanjutnya adalah hikmah dari sujud syukur adalah menambah sebagai bentuk terima kasih atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan. Kemudian yang selanjutnya menjauhkan dari sifat sombong. Kemudian yang selanjutnya adalah menambah keimanan kita kepada Allah. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan sikap rendah hati. Kemudian yang selanjutnya adalah sujud tilawah. Nah, pengertian dari sujud tilawah ini adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang membaca maupun mendengarkan salah satu ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ketika kita membaca ataupun mendengarkan ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran, kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Nah, kemudian ayat sajadah di dalam Al-Quran ini ada 15 ayat. Yang pertama adalah dalam surat Al-A'raf ayat 206, Ar-Ra'du ayat 15, An-Nahl ayat 50, Al-Isra ayat 109, kemudian surat Maryam ayat 58, surat Al-Hajj ayat 18, surat Al-Hajj ayat 77, kemudian surat Al-Furqan ayat 60, surat An-Naml ayat 26, surat As-Sajdah ayat 15, surat Shad ayat 24, surat Fussilat ayat 38, surat An-Najm ayat 62, kemudian surat Al-Insyiqaq ayat 21, dan yang terakhir surat Al-Alaq ayat 19. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah rukun dari sujud tilawah. Yang pertama yaitu niat, kemudian takbiratul ihram, dan selanjutnya sujud dan membaca doa sujud tilawah. Doanya adalah sama dengan saat melakukan sujud syukur, yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, itu ya doa dari sujud tilawah. Kemudian setelah itu duduk, kemudian salam.
Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tata cara dari sujud tilawah ini. Sujud tilawah dapat ada yang dilakukan di dalam sholat dan juga ada yang dilakukan di luar sholat. Untuk tata cara yang dilakukan di dalam sholat, yaitu ketika kita setelah membaca ayat sajadah, kemudian melakukan sujud dan membaca doa sujud tilawah, kemudian berdiri lagi untuk melanjutkan sholat. Kemudian yang tata cara yang dilakukan di luar sholat, yaitu setelah kita membaca maupun mendengar, lalu kita mendengar ayat sajadah, lalu kita menghadap kiblat dan niat untuk melakukan sujud tilawah, kemudian sujud dan membaca doa sujud tilawah, kemudian duduk, lalu yang terakhir adalah salam. Kemudian yang terakhir adalah hikmah dari sujud tilawah. Yang pertama adalah dijauhkan dari segala gangguan dan juga godaan setan. Yang kedua adalah menumbuhkan sikap rendah hati. Kemudian juga yang ketiga, menumbuhkan kesadaran bahwa yang ketiga adalah menumbuhkan kesadaran atas kebesaran dan juga keagungan Allah. Yang keempat adalah semakin mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.